Lek Bagong punya gendaan nggak bos? Kalau punya, Lek Bagong geleleng tenan. Geleleng itu apa ya? Geleleng tuh ngawur, ya kurang lebih itu sih kayaknya sih. Enggak. Lek Bagong itu nggak pernah punya gendaan. Dia seumur hidup dari SD sampai tua, Lek Bagong itu cuma sekali jatuh cinta, yaitu kepada Bu Bagong, istri tersayangnya. Ribut terus. Ya buru-buru punya gendaan, nggak sengaja mencet video Onikli dia lagi joget aja. Sosisnya Lek Bagong hampir jadiin sate. Tapi kalau ngomongin soal gendaan, nggak lengkap kalau nggak bahas Daud sebenarnya. Bisa dibilang Daud ini adalah pusat tata surya kenakalan remaja. Tak terhitung berapa banyak gua dan sawah yang sudah Daud jajaki. Walau terlihat wibu tapi masalah skill, wah jangan pernah diadu, kalah kalian. Walaupun waktu diputusin sama pacarnya langsung nangis. Mas, aku kurang opa. Matamu ut. Terlepas dari banyaknya gendaan Daud yang saya nggak tahu manusia atau bukan, kali ini saya akan kembali membawakan film dari Mas Yono. Yang dimana Yono harus berperan sebagai seorang ayah yang sportif, tanggung jawab, dan tidak kabur seperti ayah Daud. Jadi, begini ceritanya. Pria paruh baya yang habis joget ini adalah Mas Yono. Barusan Mas Yono bukan habis mosing, melainkan memimpin senam ibu-ibu. Karena Mas Yono punya tempat fitness. Tapi jangan kalian kira Mas Yono ini sultan kaya raya, karena enggak. Di tempat fitness ini, Mas Yono nggak cuma mengelola, tapi juga jadi tukang pel, tukang paket, tukang lap, dan tukang ngelas sambil ngelus yang nggak boleh dielus. Udah gitu penghasilannya nggak sampai UMR Seragen kayaknya. Ya Allah, kasihan kamu Yon. Yono sendiri punya seorang anak, kita panggil saja Fuad. Fuad adalah atlet terbaik gulat di kabupatennya. Dan dengar-dengar Yono dulu adalah mantan atlet gulat juga. Oleh karena itu, Yono ingin Fuad bisa meneruskan estafet prestasinya. Nah, kalau wanita cantik yang ikut foto bareng sama Mas Yono dan Fuad ini namanya Gayong. Ia adalah anak dari sahabat Yono yang bernama Tono. Dengar-dengar Yono dan Tono sudah bersahabat sejak bibit. Iya, bibit. Tapi bibit siapa? Yang jelas mereka berdua selalu menganggap saudara satu sama lain. Yono sendiri tinggal di rumah yang letaknya sangat dekat dengan Tono. Ya, cuma di bawahnya. Oleh karena itu, keluarga Yono dan Tono begitu dekat, sampai anak mereka pun juga iya. Oleh kedekatan itu, Fuad sering salting saat Gayong menggodanya. Padahal niat Gayong cuma buat bercanda. Tapi yang perlu kalian tahu, kami para laki-laki kadang salah mengartikan beberapa hal. Tolong. Termasuk gelagat manja Gayong yang dikira cinta ternyata malah suka bapak kita. 진짜 엄마. Dan benar, kalian gak salah dengar, Gayong benar-benar mencintai Yono. Entah apa yang hinggap di mata Gayong. Baginya, Yono nampak seperti Taehyung BTS ketimbang pria tua yang merana. Jelas, jawaban itu membuat Fuad menggila. Bisa-bisanya cinta pertama Fuad malah cinta kepada bapaknya. Fuad pun mengancam jika Gayong berani macam-macam, maka Fuad tidak segan-segan untuk memberitahu Om Tono. Bukannya takut dengan ancaman Fuad, tapi Gayong malah makin menjadi-jadi. Hari itu, ia berencana untuk ikut kelas gulat di fitness Yono. Tahu bahwa sang anak sahabat ikut latihan, jelas Yono akan memberikan perlakuan khusus agar Gayong betah di sini. Karena gerakan Gayong tadi masih asal-asalan, Yono minta Fuad untuk mendampingi latihan Gayong.
Hari demi hari Fuad lewati dengan menemani latihan Gayong. Tapi yang dirinya dapat hanyalah pemandangan mesra dari bapaknya dan Gayong. Bahkan saking cemburunya melihat kedekatan mereka, Fuad pun setibanya di rumah, Yono diseramai oleh ibunya karena sampai umur segini belum juga dapetin pasangan baru. Ibunya khawatir jika nanti saat Fuad udah sukses dan pergi dari rumah, Yono bakal kesepian. Karena ibunya juga tidak mungkin bisa menemani Yono selamanya. Ibunya ingin mendaftarkan Yono mengikuti Kencan Buta. Mendengar hal itu, Yono bilang, tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Di umur segini aja dia telah sukses membesarkan Fuad hingga menjadi atlet yang hebat. Jadi nggak perlulah cari pasangan lagi. 제가 선 한 50번 정도 봤어요. 모든 선 보는 남자들이 다 똑같이 하는 농담이 있어요. 다들 이런 농담을 하는 거예요. 그런 농담 안 한 사람. 전 농담뿐만이 아니라 다른 어떤 말도 안 했는데요. 레슬링 코치면 여친 없죠? 여보세요? 마음에 드냐? 많이 다쳤어? 아니 어떻게 했다 그랬대? 많이 다쳤어요? 어디 병원이야? 저희 병원! Di sisi lain, Gayong yang tahu bahwa Yono mendapat Kencan Buta segera menemui Fuad. Gayong terlihat cemburu dengan kabar tersebut. Fuad tiba-tiba teringat ucapan ayahnya mengenai tipe cewek favoritnya. Yono bilang jika ia menyukai wanita berambut pendek, dengan kacamata dan setelan baju tertutup. Dan satu lagi, jangan lupa pakai minyak nyonyong biar wangi. Gayong mendengarkan dengan seksama. Semua informasi yang diberikan oleh Fuad ia telan mentah-mentah. Seolah info tadi sebuah kebenaran. Dan benar saja, keesokan paginya saat Yono sedang berkebun, Gayong datang dengan penampilan yang... 아이고 고마워라. 머리 잘랐구나. 이렇게 하면 어떨까 싶어서요. 너 지금 설국열차 같아. 그 틴다 그 아줌마처럼. 가발이야? 그래 넌 이게 나 긴 게. Malam harinya, Yono pergi minum-minum bersama temannya. Di sana ia bercerita mengenai istrinya dulu dan bagaimana pedihnya ditinggal mati. Teman Yono, kita sebut saja Codet, bertanya sebenarnya apa impianmu selama ini, Yon? Yono menjawab bahwa dirinya bermimpi memenangkan medali Olimpiade dunia dan menjadi seorang ayah yang baik. Tono bilang bahwa selama ini Yono telah mendedikasikan hidupnya untuk Fuad. Jadi lepaskan sedikit bebannya dan carilah kebahagiaan untuk diri sendiri. Namun karena terlalu teler, Yono dan kawan-kawan pun sempat berisik dan itu membuat istri Tono geram. Tidak lama setelah itu, Fuad datang untuk menjemput ayahnya yang sudah teler. Tono tiba-tiba bilang kepada Fuad, carikanlah ayahnya pasangan agar dia tidak merasa kesepian. Tapi Yono yang masih setengah sadar itu menjawab bahwa dirinya sudah mempunyai Fuad. Dan buat apa yang merasa kesepian? 외국이라도 한번 나가보던가. 너 올림픽 나갈 때 같이 가면 되지. 알겠어. 내가 너 만들 때 말이야. 아유 진짜. 내가 어떻게 했다고? 아, 그래 봐봐 막. 뭐야? 진짜. Keesokan harinya, Fuad bersama Gayong melangkah perlahan menuju makam ibunya. Di sana dengan tangan gemetar, ia memutar sebuah video wasiat pesan terakhir yang ditinggalkan sang ibu. Di layar, wajah lembut ibunya muncul tersenyum penuh kasih. Dengan suara tenang namun bergetar, ia berkata, "Nah, setelah ini, ibu tidak bisa lagi menemanimu tumbuh dan melihatmu menjadi pria dewasa. Maafkan ibu." Sejenak, Fuad terdiam. Tenggorokannya tercekat, lalu sang ibu melanjutkan, "Tapi, percayalah, ayahmu akan selalu berusaha sekuat tenaga demi kebahagiaanmu. Jadi ibu mohon, tetaplah bersama ayah, jagalah dia, sebagaimana ia selalu menjagamu." Saat itu juga, pertahanannya runtuh. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung, membasahi pipinya tanpa henti. Rindu yang selama ini ia pendam, kini terasa begitu nyata. Mendengar hal itu semua, Gayong pun. 너랑 아저씨는 그 빈자리가 얼마나 터전했을까. 언젠가 누군가가 채워야 된다면 용기가 안 나서 그동안 말 못했었는데 고마워. 고마워, 옹아.
Olah Gayong kok wes sedih. Singkat cerita, Gayong sudah siap mental untuk mengungkapkan perasaan kepada Yono. Ia pun menghampiri Yono yang sedang beres-beres tempat latihan dan mengajaknya pulang bersama. Di saat mereka melewati tangga, lampu di sana tiba-tiba mati. Di kesempatan itu, Gayong pun tidak mau membuang waktu. Dengan model film drakor yang sering ia tonton, Gayong 키스 타임. Duh, ya Allah, masih banyak pilihan manusia, kenapa kau milik makhluk lain? Melihat Gayong yang sudah ia anggap anak, Yono hanya bisa diam dan merasa ternodai. Sepanjang jalan, Gayong berulang kali meminta maaf. Karena tidak mau situasi semakin rumit, Yono pun bilang, jika kejadian tadi harus mereka lupakan dan kembali menjalani hidup seperti sebelumnya. Karena jika Gayong kembali melakukannya lagi, maka Yono tidak akan segan-segan mengokok. Salah. Maksudnya Yono memarahinya. 그렇다고 내일부터 또 어색해 하지 말고. 자, 빨리 가자. 늦었다. 가자. Keesokan harinya, Yono dan Fuad akan pergi jogging. Di sana mereka bertemu dengan Gayong. Situasi menjadi sedikit canggung karena kotak susu yang Gayong berikan ke Yono memiliki tanda love. Yang berarti perasaan Gayong kepada Yono benar-benar nyata. Karena tidak mau terjadi salah paham dengan Fuad, Yono pun gak jadi jogging dan meminta Fuad jogging aja berdua sama Gayong. Tapi karena kadung tresno, Gayong pun menjadi sedikit agresif dan 여기까지는 안 됐는데. 미안. 완전 멋있어. saat di tempat latihan, Yono meminta Gayong dengan baik untuk berhenti. Yono beralasan bahwa di tempat ini tidak ada perempuan lain yang berlatih gulat. Belum sempat Gayong menjawab, tiba-tiba dering HP Yono berbunyi. Telepon itu berasal dari Dona, teman kencan Yono tempo hari. Setelah itu agar bisa menghindari Gayong, Yono segera pergi menuju tempat Dona berada. Sesampainya di restoran itu, Yono meminta bantuan Dona untuk menjauhkan dirinya dari seorang penguntit. Karena penasaran siapa penguntitnya, Dona pun bilang, jika mereka berdua bisa berpura-pura jadian. Melihat kedekatan itu, Gayong pun patah hati dan segera pergi dari tempat itu. Iya, emang agak susah. Jika sudah cinta, hangatnya tai ayam pun bisa kalian anggap seperti rumah. Hal ini termasuk untuk Gayong. Dirinya sudah cinta mati dengan Yono. Sampai-sampai di depan toko gaun pengantin, ia melantur membayangkan dirinya bisa menikah dengan Yono. Pasti itu adalah momen paling bahagia di hidupnya. Besarkan Fuad, memasakkan Yono makanan, dan bangun tidur disambut senyum Yono yang meresahkan. Indah sekali, kata Gayong. Ya Allah, mbak, kayaknya ada masalah dengan Anda. Di sisi lain, Fuad sedang mengikuti rangkaian seleksi untuk turnamen gulat nasional. Di sana, dari semua ujian yang ia hadapi, Fuad harus gagal saat ditimbang berat badannya. Melihat hal itu, Yono segera memacu Fuad hingga beratnya bisa turun. Namun Fuad malah merasa sang ayah terlalu maksa dirinya. Seakan kegagalan seleksinya adalah salah Fuad sendiri. Mendengar kalimat itu, Yono hanya bisa diam dan membiarkan Fuad melakukan dengan caranya sendiri. Malam harinya, Yono cerita kepada sang ibu. Ternyata, jadi orang tua itu sulit ya. Ibunya malah adu nasib. Jika Yono baru 20 tahun jadi orang tua, sedangkan ibunya sudah lebih dari 40 tahun. Mereka berdua malah bertengkar, dan Yono bilang jika ibunya tidak pernah mendengarkannya sekalipun. Salah. Hari itu, Fuad siap berangkat menuju camp seleksi. Yono bertanya, apakah ada hal yang mengganggu pikiran Fuad selama ini? Jika iya, Yono ingin mendengarnya langsung dari Fuad. Tapi di saat Fuad mulai bercerita, Yono malah tersinggung tentang dirinya yang tidak pernah mendengar apapun keinginan Fuad. Bukannya saling memahami, mereka berdua malah semakin salah paham dan mulai berjarak satu sama lain. Kondisi rumah mulai sepi. Kini Yono sadar bahwa kehadiran Fuad selama ini begitu berarti. Ia pun mencoba minta maaf kepada anaknya.
dan tetap memberikan kata-kata motivasi agar Fuad semangat dalam menjalani seleksinya. Tapi tiba-tiba penyakit Yono mulai kambuh. Tiada orang yang mampu membantunya saat ini. Berbagai macam cara Yono lakukan demi bisa mendapat bantuan. Gayong yang mendengar kegaduhan dari rumah Yono mulai merasa curiga dan langsung lari ke tempat itu. 성공이한테 절대 말하지 마요. 알았어. 운동하는 애 괜히 신경 써. Kini Yono hanya bisa terbaring, lemas dan tidak berdaya. Samar-samar muncul bayangan istrinya. Ia bilang kepada Yono, sekarang Fuad telah tumbuh menjadi pria yang hebat dan bahagia. Itu semua berkat kerja keras dari Yono. Ia berterima kasih kepada Yono karena telah menepati janjinya dahulu. Dan kini istrinya berpesan bahwa tugas Yono sudah selesai. Ia ingin Yono melepaskan anaknya dan menemukan kebahagiaannya sendiri. 그동안 고생 많았어. Saat membuka mata, terlihat Gayong tengah menemani Yono. Kedekatan Yono dan Gayong membuat pasien lainnya salah paham. Mereka mengira bahwa Gayong adalah istri mudanya. Yang jelas, itu membuat Gayong tersipu malu. Tidak lama setelah itu, Dona pun datang menggunakan pakaian dokter. Yono sempat mengira bahwa Dona adalah dokter yang merawatnya. Tiba-tiba Gayong datang dan menengahi kemesraan Yono dan Dona. Para pasien yang melihat jadi semakin tegang. Gayong bilang pada Dona untuk berhenti mengganggu Yono. Karena yang ada di sisi Yono selama ini adalah dirinya. Jelas Dona yang juga suka dengan Yono tersulut emosi. Dan bilang bahwa jarak mereka berdua sangat jauh. Tidak mungkin gadis kecil seperti Gayong bisa menikah dengan bapak-bapak ganteng seperti Yono. Melihat pertengkaran itu, Yono hanya bisa istighfar. Dan meminta mereka berdua untuk keluar dari kamar. Yono, kamu penakluk banyak wanita. Luar biasa. Singkat cerita, Yono kini sudah pulih dan dipersilakan pulang ke rumah. Di sana ibu Gayong menelpon Fuad untuk tetap fokus dengan seleksinya. Karena Gayong di sini selalu menemani Yono, kapanpun Yono butuh. Mendengar hal itu, Fuad yang termakan rasa cemburu membuat tenaganya semakin menggebu-gebu. 혼자 있어요? 아니 저기 가영이가 시간이 많아서 맨날 병원 다니면서 아줌마 걱정은 하지 마. Melihat sang anak seperti tidak betah dengan kehadirannya, Ibu Yono memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Ia berpesan kepada Yono untuk selalu mengurus dirinya sendiri. Dan walaupun sang ibu begitu keras kepala, ia berharap Yono tidak melakukannya kepada Fuad. Terlebih lagi, sekarang Fuad sudah besar. Sudah saatnya Yono melepasnya. Membiarkan ia tumbuh dan mencari jalannya sendiri. Setelah kepergian ibunya, kini rumah terasa semakin kosong. Malam itu tiba-tiba listrik padam. Segera Yono naik ke rumah Gayong dan bertanya mengenai token listrik. Ternyata hari itu lagi jadwalnya pemadaman massal. Tambah lagi rumah ini hanya ada Gayong, karena Tono dan istrinya sedang pergi keluar kota. Hal itu tentu membuat Yono menjadi canggung pada Gayong dan takut jika hal buruk terjadi. Sembari menunggu listrik hidup, Yono dan Gayong pun membicarakan tentang impian masing-masing. Gayong yang ditanya seperti itu menjawab bahwa jika sebuah mimpi adalah hal yang bisa membuatnya bahagia, maka mimpinya adalah Yono. Tapi Gayong bilang, jika tindakannya kemarin mengganggu Yono, maka ia akan batasi perilakunya sekarang. Itu semua karena cintanya tulus. Ia tak ingin Yono terganggu dengan kehadirannya. Hati Yono tersentuh mendengar kalimat manis dari mulut gadis yang sudah ia anggap anak sendiri ini. Hari pertandingan Fuad pun tiba. Terlihat Fuad nampak kewalahan menghadapi lawannya. Yono berjuang sekeras mungkin mengarahkan anaknya untuk memberi perlawanan. Tapi tetap saja, kecemburuan Fuad dengan sang ayah masih menghantui. Terpaksa, Fuad kalah di pertandingan uji coba ini.
Saat di loker, ayahnya melihat bahwa Fuad hanya mendapat 1 medali dalam pelatihannya. Apalagi itu hanyalah medali perak. Sontak Yono memarahi anaknya dan bertanya mengapa bisa semua latihan keras Fuad hanya berbuah medali perak seperti ini. Fuad yang muak karena terus-terusan diatur dan dipaksa, akhirnya pergi meninggalkan Yono dengan penuh amarah. 지랄하고 자빠졌네 이 새끼야 진짜. 네 맘대로 이 새끼야. Dan memang, menjadi orang tua itu sulit. Setiap manusia bahkan hanya diberi kesempatan 1 kali seumur hidup untuk menjadi orang tua. Yono yang kehabisan akal untuk mengerti kemauan anaknya pun mulai pasrah. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan agar Fuad memiliki masa depan yang lebih baik dari dirinya. Ilsung yang menemani Yono mengucap kalimat yang sama seperti almarhum istrinya dan juga ibu Yono. Yono harus rela melepaskan Fuad dan membiarkannya memilih jalan hidupnya sendiri. Jika dengan gulat Fuad tidak bahagia, maka biarkanlah Fuad memilih kebahagiaannya. Tono yang melihat Yono mulai mabuk, segera memerintahkan Gayung untuk mengantarnya pulang. Di jalan, Gayung mulai mengutarakan perasaannya. Ia mengetahui bahwa respon Fuad yang tahu bahwa Gayung menyukai Yono tidaklah bagus. Oleh karena itu, mulai sekarang Gayung akan berhenti mencintai Yono. Walaupun itu perih dan begitu menyiksa bagi Gayung. Yono yang mengerti perasaan Gayung berpesan bahwa setiap manusia pasti memiliki cinta pertamanya. Begitu pula Yono. Namun cinta Gayung tidaklah benar. Gayung bukan cinta seperti semestinya. Yono yakin bahwa cinta yang Gayung rasakan hanyalah cinta dan sayang dari seorang anak kepada orang tua. Maka, temukanlah bahagiamu dan carilah jalanmu. Paman yakin bahwa suatu kelak, kamu pasti bertemu cinta sejati. Namun sayangnya, kedekatan Yono dan Gayung lagi-lagi membuat Fuad salah paham. Ia pun menjadi penuh amarah dan melampiaskannya di setiap pertandingan. 전국체육대회 남자 레슬링 그레코로마형 60. 네, 홍코너 강성우 말씀드리는 순간 8강전 시작됐습니다. 강성우 뛰어들어가서 상대를 잡고 허벅 옮기기 정말 대단합니다. 네, 다시 무섭해질 줄 아는 강성우. Di malam hari, saat Yono dan keluarga Gayung makan bersama, tiba-tiba saja Fuad datang dalam keadaan marah. Ia membeberkan rahasia tentang Gayung yang suka kepada ayahnya. Dan hal itu jelas membuat Tono marah besar serta langsung mengusir Yono dari rumah itu. 엠마! 이거 뭐야? 이 자식아, 그러고도 어른이야, 이 새끼야! 이 새끼야! 누가 그거 좋아, 임마! Pertandingan final pun dimulai. Terlihat Fuad yang datang terlambat dan mengacuhkan kehadiran Yono. Pertandingan pun berjalan begitu sengit. Walaupun awalnya terlihat Fuad bisa mendominasi, tapi musuhnya kali ini bukan sembarang musuh. Oleh karenanya, ronde pertama mereka berakhir seri. Yono yang melihat anaknya tidak fokus pun berusaha menenangkannya. Dan bilang, permasalahan tadi malam bisa Yono jelaskan setelah pertandingan ini. Tapi Fuad yang merasa risih pun marah. Ia bilang, apakah ayahnya tahu jika gulat bukanlah yang Fuad inginkan sejak kecil? Fuad mau melakoni gulat sebatas demi sang ayah bangga dengan dirinya. Yono pun juga bilang, semua yang ia tekankan kepada Fuad selama ini hanya demi masa depan yang cerah. Tapi dengan penuh amarah, Fuad berbalik dan menyerang Yono. Di sana Yono berusaha sekuat tenaga menahan Fuad. Kemelut pertikaian mereka sejenak membuat para penonton tertegun. Mereka semua menerka apa yang sedang terjadi. Dan seperti yang kalian lihat, yang terjadi sekarang hanyalah kedua insan yang saling menyimpan perasaan yang sama-sama ingin dimengerti. Dan hanya ingin saling tahu bahwa mereka berdua saling menyayangi.
Bantingan dari Fuad tanpa sadar telah menyadarkan Yono. Kini ia merasa bersalah dengan anaknya. Ia menyesal telah memaksa sang anak hanya untuk memenuhi ambisinya sendiri. Fuad yang mendengar itu pun turut merasa sedih. Air mata yang jatuh dari mata Fuad sudah cukup menggambarkan betapa sayangnya ia kepada sang ayah. Bayangan masa kecil anaknya pun mulai terputar di ingatan Yono. Bayangan ketika kala itu Fuad mulai menyukai Gulat. Namun yang tidak Yono sadar, sang anak menyukai hal itu karena dirinya. Sepeninggalan sang istri, hidup Yono terasa berat. Dia pun selalu takut jika dirinya tak berhasil membesarkan Fuad. Namun senyum manis anak itu dan ucapan bahwa Fuad akan selalu menyayangi ayahnya telah menyentuh hati Yono hingga sekarang. Sembari mendekap sang anak, Yono bertanya, apakah Fuad menyukai bergulat? Suka. Tapi Fuad lebih menyukai ayah. Dan ia akan melakukan apapun demi membahagiakan serta membanggakan ayahnya. Singkat cerita, kini Yono dan Fuad sudah berdamai. Mereka berdua pun menjalani hidup bahagia di jalan masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Hanya ada cinta dan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya, yang juga sebaliknya. Kini mereka berdua saling memahami. Yono memahami bahwa melihat Fuad juara hanyalah ambisinya. Oleh karena itu, Yono hanya ingin Fuad melakukan apapun yang benar-benar ia sukai. Apapun. Dan Yono berjanji akan selalu di samping anaknya, kapanpun dan dimanapun ia membutuhkan. Di makam sang ibu, terlihat Gayong yang menunggu Fuad untuk berpamitan pergi ke Amerika dan melanjutkan kuliahnya. Gayong bilang bahwa dirinya memang benar-benar mencintai ayah Fuad. Namun jika hal itu hanya menimbulkan permasalahan, maka Gayong akan mundur dan memilih jalan terbaik untuk mencari bahagianya. 서로 걱정 그만하고 각자 자신을 좀 챙겼으면 좋겠어. Tak lupa, setelah apa yang sudah terjadi, Yono dan ibunya kembali ke rumah Tono untuk memperbaiki semua masalah yang terjadi. Di sana ibu Yono berulang kali meminta maaf kepada Tono. Dan Tono pun sudah memaafkan Yono dan keluarganya. Yono tidak salah. Dan sebuah perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Tidak salah juga Gayong menaruh cinta kepada sahabatku. Dan untungnya Yono menolak cinta itu. Walaupun begitu, itulah cara kerja dunia. Tidak semua yang kamu inginkan akan terjadi dan terwujud. Terkadang hal yang paling kamu ingin akan menjadi sebuah pelajaran. Agar dirimu tahu bagaimana harus bangkit jika tersandung lebih keras dari ini. 아니 가영 아버지. 자꾸 말씀을 들으시게 하는 것 같은데. 메리 크리스마스예요. 메리 크리스마스. 형수 잘 먹을게. Kini, apalagi yang ingin Yono kejar? Ia sudah melepaskan sang anak untuk mencari jati dirinya sendiri dan tidak lagi memaksakan ambisinya. Oleh karena itu, sekarang Yono sedang menikmati hasil jerih payahnya. Diketahui Yono sekarang telah mengejar mimpi untuk menjadi YouTuber traveling dan sukses jadi sultan kaya raya dari hal itu. Selain itu, Fuad kini juga mempersiapkan dirinya untuk mengikuti Olimpiade Gulat di Berlin. Dan ini semua dilakukan demi membanggakan nama harum negaranya sendiri dan terlebih lagi untuk ayahnya. Terkadang, orang tua mendidik anaknya terlalu keras. Bukan berarti mereka egois, tapi karena hanya ingin sang anak menjadi yang lebih berarti dari dirinya. Setiap orang tua memiliki cara masing-masing dalam mendidik anaknya. Ada yang tegas, keras,
dan ada juga yang lembut dan penuh kasih sayang. Semuanya benar. Semua cara sama-sama berhulu ke kasih sayang orang tua yang tanpa batas. Komunikasi yang baik antar orang tua dan anak adalah kunci dari kebahagiaan di dalam keluarga. Dan oleh karena itu, berbicaralah kepada orang tuamu selagi kamu masih bisa menemuinya. Jangan sampai semua ego membuatnya terlambat dan hanya tangis air mata di atas batu nisan yang menjadi penyesalan seumur hidupmu. Karena mau bagaimanapun, ini pertama kalinya untuk mereka menjadi seorang orang tua. Saya Gonggon dan segenap tim Pusra Happy Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih dari saya pribadi dan juga tim. Jadi sekali lagi, terima kasih dari saya dan juga tim Sebatin. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Salah tarik napas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.